Shalom Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya, kami dari Kompas 3 akan mempresentasikan mengenai koperasi. Di antaranya yaitu kami ada Dea Ernike, Nova Angela, Ratno Lembayung, Elsa Marantika, Putri Lopiga, Leviani, Jiantri Gusti, dan juga Niko Nenggolan. Sekarang kita akan masuk dalam pengertian koperasi. Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu co dan juga operation, yang berarti usaha bersama. Menurut dari salah satu ahli yaitu Muhammad Hatta, pada tahun 1994 mengatakan bahwa koperasi ini didirikan sebagai persekutuan untuk kaum lemah dalam membela adanya keperluan hidupnya di dalam suatu kelompok tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam kritik terhadap koperasi saat ini. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mumpuni. Mayoritas pengurus koperasi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan koperasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena pendidikan perkoperasian yang dilaksanakan baik oleh Dinas Koperasi, Dewan Koperasi, Pusat Koperasi, dan Primer Koperasi masih dilaksanakan secara mandiri. Artinya belum memberi arahan yang jelas mengenai kurikulum, proses, dan capaian pembelajarannya. Sehingga hal ini menyebabkan laju pertumbuhan koperasi menjadi lambat dan tujuan utama koperasi sendiri yaitu untuk mensejahterakan anggotanya belum terwujud. Kemudian kritik yang kedua adalah keberpihakan dari stakeholder. Stakeholder sendiri merupakan semua pihak dalam masyarakat yang memiliki peran dalam suatu organisasi. Nah, koperasi di era ini dituntut untuk mandiri dan berdaya saing. Hal ini mengakibatkan stakeholder merasa harus memaksa agar koperasi lepas dan tidak bergantung satu sama lain. Akibatnya beberapa koperasi fungsional tidak mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi ketika mengajukan pembiayaan kepada bank, dan dapat menyebabkan koperasi terpaksa keluar dari lingkungan lembaga atau instansinya akibat tidak mampu membayar biaya sewa. Selanjutnya, bagian ketiga adalah sistem monitoring kelembagaan, di mana ada banyak koperasi yang masih berbasis konvensional, di mana beberapa kepentingan surat penting itu masih dalam bentuk kertas, sehingga muncullah beberapa masalah kehilangan dokumen penting yang mengharuskan masyarakat harus mengurus ke kantor kepolisian. Selanjutnya yang keempat adalah struktur organisasi yang diterapkan menyebabkan kinerja kurang maksimal. Jadi di sini masih ada banyak koperasi yang tidak dapat mensejahterakan anggotanya, bahkan mengalami kegagalan. Dan ini menjadi salah satu faktor koperasi menjadi bubar. Bisa kita lihat juga atau bandingkan, jika sistem organisasi koperasi baik, maka UMKM yang bergabung ke dalamnya akan meningkat atau mengalami peningkatan. Dan berbanding terbalik dengan jika sistem organisasi koperasi buruk, maka UMKM yang bergabung akan mengalami kemerosotan. Kritik yang terakhir yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap koperasi. Di era yang semakin berkembang, perkembangan koperasi semakin merosot. Dikarenakan ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat, yaitu kegagalan koperasi pada waktu yang lalu, tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang pengelolaan koperasi, ditambah banyaknya hoaks yang menyebar mengenai koperasi. Dari sinilah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi akan bertambah, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa sebenarnya koperasi merupakan ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak kemakmuran yang merata, sehingga mereka berminat untuk bergabung. Setelah memberikan kritik terhadap koperasi masa kini, kami juga memberikan gagasan atau ide baru terhadap koperasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam koperasi, di mana kompetensi atau kualitas yang dimiliki oleh setiap anggota akan sangat mempengaruhi kinerja koperasi sehingga peningkatan khususnya bagi pengawas, pengurus, dan pengelola sangat diperlukan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan pengurus atau pengawas koperasi, di mana dilakukan dengan tidak memperhatikan dari sisi strata sosial, melainkan dari keahlian, kemampuan, serta logika yang cukup sebagai pengawas dan pengurus koperasi. Yang selanjutnya yaitu pemilihan pengelola koperasi atau manajer sebaiknya diambil dari kalangan terpelajar atau kalangan yang berpengalaman, sebab kalangan ini dianggap memiliki idealisme, dedikasi, serta mental yang relatif cukup baik untuk menjalankan koperasi. Selanjutnya, melalui penguatan dari sisi finansial untuk menciptakan finansial koperasi yang baik, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pembinaan untuk tata buku atau biasa disebut dengan akuntansi yang lebih baik untuk meninjau aliran dana, income, dan outcome yang terjadi dalam koperasi. Hal ini dilakukan agar mencegah resiko yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, melakukan sistem syariah yang dimana kita kenal dengan bagi hasil dalam operasional koperasi. Sistem syariah seringkali menjadi alternatif bagi konsumen untuk koperasi sistem simpan sendiri, sebab memberikan keuntungan bagi koperasi dan juga konsumen.
Lebih jelasnya seperti ini. Jika usaha yang dijalankan konsumen mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama dengan koperasi. Sedangkan ketika usaha konsumen mengalami untung, maka timbal balik yang didapatkan koperasi relatif lebih besar, terlebih jika koperasi menjalankan atau menerapkan sistem bunga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga merupakan perlunya ketegasan di dalam konsep koperasi. Walaupun tujuan dari koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, akan tetapi sikap profesionalisme tentu menjadi hal yang harus dimiliki setiap anggota, khususnya bagi anggota yang terlibat langsung di dalam koperasi tersebut. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghindari keteledoran, terlebih penyelewengan yang dapat berakibat pada koperasi tersebut. Jadi hal ini bertujuan untuk menghindari efek samping ataupun dampak negatif dari koperasi itu tersebut. Kemudian poin yang keempat adalah peningkatan pemanfaatan IT. Di luar dari kendala dari sisi sumber daya manusia serta modal, sisi lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan IT atau teknologi. Pada era modern sekarang seperti teknologi komunikasi dan informasi, kita tahu sekarang sudah menjadi zaman teknologi, zaman digital. Kita tidak bisa lagi terhindar atau kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh teknologi saat ini. Jadi teknologi itu sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga koperasi perlu melakukan peningkatan turut serta dalam penggunaan IT demi kemajuan koperasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Ide baru yang itu tentunya kita juga tentunya harus menghubungkannya dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Apalagi kita juga sebagai calon guru Kristen nanti bisa memandang bagaimana sebenarnya dalam setiap aspek kehidupan kita itu ada hubungannya dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, koperasi merupakan salah satu badan usaha untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota-anggotanya. Jadi dalam artian untuk kebutuhan bersama, maka butuhnya beberapa gagasan atau ide yang dapat menunjang keberlangsungan koperasi tersebut dengan menghubungkannya dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan bagaimana sebenarnya koperasi itu harus berlandaskan wawasan Kristen Alkitabiah. Akan dijelaskan oleh teman saya. Sesuai dengan gagasan atau ide yang telah dipaparkan sebelumnya, mulai dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia sampai pada peningkatan pemanfaatan IT, hal ini merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan dalam menanggapi masalah yang terjadi di dalam koperasi. Pandangan Kristen sendiri menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan akal dan budi yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Hal ini menjadi suatu keistimewaan sekaligus menjadi tanggung jawab kita atas anugerah Allah yang telah diberikan. Dalam konteks koperasi sendiri, bagaimana kita yang telah diperlengkapi dengan kemampuan intelektual dapat menemukan solusi yang dapat menunjang keberlangsungan koperasi tersebut. Tentunya, hal ini dibutuhkan campur tangan setiap anggota seperti halnya dalam Galatia 6 ayat 2-3. Bagaimana setiap anggota dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan transparan. Koperasi juga pada dasarnya dibentuk untuk kebutuhan bersama, bukan kebutuhan pribadi. Untuk itu, melalui koperasi ini, setiap stakeholder harus memiliki kepribadian jujur, transparan, dan juga hati yang melayani. Kita jangan bersikap egois untuk meraup keuntungan yang banyak di atas penderitaan orang lain. Seperti yang tertulis pada Lukas 12 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, dari ayat ini kita ditegaskan kembali akan kebenaran firman Tuhan bahwa harta kekayaan bukanlah hal terutama dan terpenting dalam menjalani kehidupan kita manusia di dunia ini. Kita ditempatkan oleh Tuhan ke dunia ini karena kita memiliki misioner Allah untuk menyebarkan kebenaran Allah, bukan menjadi terpengaruh akan godaan duniawi. Kita juga harus bisa menaklukkan dunia ini, bukan dunia ini yang menaklukkan kita manusia.